Halo, Shalom. Apa kabar? Berjumpa lagi di dalam channel Nabi Karpidol ya tentunya. Channel yang akan membahas seputar tentang pengajaran, cara berpikir, doktrin, dan segala macam lah pokoknya. Yang berkaitan dengan uh, absolutely ketuhanan juga secara melihat dengan kacamata ataupun secara worldview ya. Jadi pada uh, tema pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang strategi iblis seperti yang saya sudah katakan di video sebelumnya, yang sudah saya buat itu. Mengenai saya akan membuat tentang pembahasan strategi iblis ya. Ini bisa kalian pahami secara mungkin bisa kalian bisa tangkap akan nanti ketika saya akan membahas tentang strategi iblis ini. Semoga kalian bisa menangkap dan mengerti tentang strategi iblis ya. Ini karena sangat penting sekali. Apakah mengenai strategi iblis ini adalah suatu hal yang uh, secara alkitabiah? Strategi iblis ini banyak ya, banyak dijelaskan di dalam Alkitab juga. Bagaimana Yesus juga mengatakan bahwa dialah pendusta, di dalam dia tidak ada kebenaran, dan juga dia adalah ya yang akan mengantarkan suatu kebinasaan kepada manusia. Dialah pembunuh manusia sejak semula ya. Jadi iblis ini memang dialah yang dikatakan si jahat itu baik dari di dalam doa Bapa kami pun yang disebut si jahat ini adalah iblis atau Satan ini. Jadi saya akan terangkan, saya akan kasih pembahasan mengenai strategi iblis. Semoga kalian mengerti, pahami baik-baik apa yang saya jelaskan. Yang pertama, kalian harus mengerti dulu apa saja sih poin-poin dari strategi iblis ini, ya. Yang pertama adalah dia akan memberikan suatu tawaran, ya. Yang kedua, poin yang kedua adalah dia akan memberi suatu strategi tentang manipulasi. Itu strategi iblis ya. Dan stop sampai di sini dulu sebentar. Uh, bahwa iblis ini menyangkut secara universal ya. Bahkan dia pun sampai bukan hanya menyeret manusia ke dalam neraka aja, tetapi dia juga memiliki suatu apa ya perlawanan dan menentang kepada Allah juga. Kenapa? Di dalam Alkitab jelas diketahui, bahkan kitab Wahyu pun menjelaskan juga. Iblis pun mendapatkan hukuman. Artinya apa? Artinya dia menentang, melakukan suatu pelanggaran kepada Tuhan ya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, lanjut ke poin yang ketiga ya, mengenai tentang strategi iblis. Tadi yang pertama itu, poin yang pertama adalah dia akan membuat strategi dengan tawaran. Poin yang kedua adalah strategi iblis ini dengan manipulasi. Poin yang ketiga adalah dengan duplikat. Yang keempat, poin yang keempat ini adalah melakukan strategi dengan tipuan. Yang kelima, strategi iblis ini dengan dusta ya. Yang ketujuh, eh, dengan kepuasan duniawi. Sebenarnya ini saya rangkum secara lebih spesifik ya. Meskipun
sudah termasuk dalam poin-poin yang sudah saya katakan tadi. Supaya lebih lebih jelas lagi, saya ringkas lebih jelas ya, supaya nangkep gitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh adalah strategi iblis ini memberikan suatu pengaruh pikiran dan hati. Yang kesembilan, poin yang kesembilan, dia menyenangkan orang. Dia akan membuat suatu comfortable kepada orang, kepada manusia ya. Lalu yang selanjutnya, yang kesembilan, yaitu dia memberikan strateginya masuk ke dalam lifestyle dan fashion. Lalu yang ke-10, secara entertain dan ataupun hiburan ya. Jadi yang poin pertama ini kan tawaran. Kita tahu bahwa iblis ini memang dia akan membuat strategi ini dengan tawaran ini supaya apa? Karena dia tahu tentang kelemahan manusia ya, kelemahan daging khususnya. Karena dikatakan di dalam Alkitab, daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Yang dia akan incar adalah tentang kedagingan manusia ini. Dia akan memberikan tawaran yang sangat memberikan suatu keuntungan, yaitu keuntungan duniawi ya. Tentang keduniawian ini saya sudah tadi saya sebutkan di poin-poin yang tadi saya katakan tentang kepuasan duniawi. Dan ini berkaitan dengan tawaran ya. Jadi tawaran yang menguntungkan tujuan daripada manusia itu sendiri. Yang sebagai contoh misalkan kalau orang itu terbes terbes terbesut ya, terbesut di dalam pikirannya. Dia ingin memiliki suatu harta dengan cara apa? Dengan cara merampok atau merampas itu. Itu sangat tidak dibenarkan oleh Alkitab, bahkan di dalam hukum Taurat, dalam hukum Perjanjian Lama sudah dikatakan jangan mencuri, jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Bagian dari hukum Taurat, yaitu 10 perintah Allah ya. Itu sudah dijelaskan ya di dalam hukum para nabi. Lalu bagaimana dengan korelasinya dengan perjanjian lama? Yesus sudah menjelaskan juga. Ketika dia menggenapi hukum Taurat itu, jangan mengambil kepunyaan orang lain ya. Dan dia ajarkan untuk memberi, bukan merampok ya, bukan merampas. Nah, ini mengenai tawaran ini ya banyak hal sebenarnya. Bisa juga orang itu dengan jalan pintas menuju kepada atau menyembah kepada ilah-ilah ataupun berhala-berhala untuk menjadi kaya, yang dia percaya dengan sangat penuh kepercayaannya terhadap uh, berhala-berhala tersebut, karena berhala-berhala tersebut itu kan diisi oleh roh-roh jahat ya, ataupun iblis-iblis yang menunggangi apa yang mereka percayai. Makanya saya akan terangkan nanti secara spesifik lagi. Lalu di poin yang kedua, dia manipulasi. Sekilas dia benar, tetapi pada faktanya yang dia berikan itu adalah kepalsuan. Artinya, saya kasih contoh adalah mengenai nabi palsu ya. Nabi palsu mengklaim dirinya adalah penerima wahyu dari Tuhan misalkan. Dan dia mengajarkan dan merekrut banyak pengikutnya untuk mengikuti apa yang dia lakukan kan. Apa yang dia sajikan kepada orang-orang yang mempercayai dia gitu, sampai mempercayai dia. Karena nabi palsu ini bukan berasal dari Allah.
dia akan memberikan suatu ajaran-ajaran palsu dan ajaran-ajaran setan-setan. Nah, itu sebagai contoh ya, tentang strategi iblis mengenai manipulasi dan duplikat. Yang poin yang ketiga adalah duplikat apa itu? Bagaimana pengertiannya soal duplikat ini? Duplikat ini kan jadi membuat suatu ilah-ilah lain yang akan disembah oleh orang ataupun manusia yang selain daripada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Contoh, pemujaan berhala yaitu Baal, terus ya patung-patung yang disembah, yang diimajinasikan ataupun dipercaya adalah Tuhan, ataupun pemberi keberuntungan atau pemberi suatu kekayaan yang manusia, yang itu semua berasal dari manusia itu sendiri sebenarnya, dari kepercayaan itu sendiri yang terbentuk akhirnya menjadi ilah-ilah, ilah-ilah lain. Itulah Tuhan-Tuhan palsu, itu disebut duplikat itu. Jadi tiruan, ya, tiruannya. Karena yang kita percaya ketika kita bertuhan adalah Tuhan tuh nggak bisa ditiru oleh apapun. Jadi kesalahannya adalah manusia itu yang keliru dalam memahami. Sehingga apa? Menjadikan Tuhan ini memiliki suatu duplikat ya, ataupun Tuhan-Tuhan lain atau ilah-ilah lain. Tetapi pengajaran Tuhan yang sesungguhnya tidak ada ilah-ilah lain. Ya, dia Esa. Oke? Poin yang keempat adalah tipuan. Dia akan memberikan suatu uh, hal yang membuat manusia itu tertarik gitu. Jadi yang sesuai dengan keinginannya itu. Apa itu keinginannya? Contohnya seperti apa sih keinginannya itu manusia ini biasanya? Ketika manusia ini mengalami suatu penganiayaan, mengalami suatu distorsi yang negatif terhadap orang lain, dia akan cenderung akan mencari suatu celah bagaimana untuk menghancurkan orang lain itu yang membuat dirinya terluka ataupun sakit hati ataupun crash ya. Jadi dia akan beralih kepada orang-orang penyembah-penyembah setan itu. Dan ada suatu bisikan di dalam dirinya untuk kamu ini, kamu ini padahal posisinya sudah benar gitu. Dan kamu ini sudah dianiaya dan segala macam. Balaslah apa yang mereka lakukan gitu. Buatlah lebih kejam daripada apa yang mereka lakukan, ini sudah salah ya. Ini saya berbicara mengenai iman Kristen ya. Berbicara tentang pandangan sebagai iman Kristen mengenai tentang strategi iblis ini. Jadi saya membagikan atau men-share kepada kalian guna supaya kalian mengerti gitu. Supaya kalian tidak terkecoh dengan konsep pemahaman dalam memandang tentang peran si jahat ini yang dikatakan Alkitab ini. Bahkan itu ada disebutkan di dalam doa Bapa kami. Supaya kita jangan masuk ke dalam si jahat ini. Ataupun pencobaan dari si jahat ini. Bahkan di dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat itu. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan. Artinya kita harus berlindung dan kita harus tetap di dalam Tuhan ya. Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, bukan ilah-ilah palsu ataupun manipulasi, duplikat atau tipuannya. Yang seperti poin-poin sebelumnya yang sudah saya katakan tadi ya. Mengenai poin yang selanjutnya adalah poin yang kelima. Mengenai dusta ya. Dia akan memberikan suatu arahan atau bahasan ataupun doktrin ataupun bisikan ataupun pengarahan dalam alam bawah sadar seseorang manusia yang sepertinya itu benar, sepertinya. Tertulis demikian. Tetapi apa?
Tetapi dalam konsep pemahamannya, dia tidak mengerti. Dia artikan sebagai hal yang sebenarnya, bukan hal yang dimaksudkan ini seperti apa contoh. Misalkan kita misalkan jalan untuk memerangi, misalkan untuk memerangi orang zalim ataupun orang-orang fasik gitu kan. Kita harus berperang melawan dia dengan cara membunuh gitu, dengan cara membuat dia sampai tiada gitu, sampai ya pertumpahan darah itu dusta itu. Kalau ada orang mengajarkan seperti itu tentang prinsip ketuhanan dan prinsip keimanan, itu udah salah besar itu. Dan gue pastikan itu berasal dari ajaran nabi-nabi palsu ataupun ajaran si jahat itu dan ajaran si penyesat itu yang dikatakan oleh para rasul di Perjanjian Baru ya. Kalian bisa simak video saya sebelumnya, saya sudah eh, menjelaskan hal itu. Kalau misalkan nanti kalian belum menemukan, misalkan ada yang mungkin yang saya belum jelaskan ya, eh kalian bisa tanya di kolom komentar atau kalian bisa cari saja di Alkitab tuh. Biasakan kalian untuk membaca Alkitab supaya kalian mengerti. Jangan dibaca sebagai pemahaman yang sangat literal, itu jangan ya. Alkitab tidak bisa difungsikan dalam bentuk pemahaman yang secara literal seperti itu. Baru yang selanjutnya adalah yang keenam ya. Yang keenam adalah tentang kepuasan duniawi. Dia akan menjanjikan suatu kemegahan seperti layaknya di perjanjian baru ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, bagaimana iblis ini memberikan suatu penawaran, yaitu tentang kemegahan yang akan membuat makhluk seperti manusia ini dengan tubuh kedagingannya akan merasakan terpuaskan gitu. Terpuaskan itu dalam ya kemegahan dan kenikmatan duniawi. Dan Yesus menghardik iblis ini dengan firman-Nya juga, yaitu apa yang dikatakannya, bahwa Yesus berkata apa di situ? Kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah dan berbakti. Apakah di situ iblis langsung menyembah pada saat itu baik kepada Yesus? Tidak, dia langsung pergi karena dia memang dari awal dari semula dia menentang dan di dalam dia tidak ada kebenaran sesuai dengan Alkitab ya. Bisa kalian baca di dalam Perjanjian Baru. Lalu yang kedelapan adalah dia akan strategi iblis ini akan mempengaruhi pikiran dan hati. Kenapa mempengaruhi pikiran dan hati? Dia bisa masuk ke situ. Dia akan membuat pikiran jahat sampai orang itu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan kehilangan logika sehatnya itu. Contoh, ketika orang itu udah depresi, depresi tentang keadaan, atau tentang lingkungan bersosial, banyak orang mungkin mencela dia segala macam dan akhirnya ada di pikirannya terbesut itu untuk mengakhiri dunia, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu kan pengaruh dari iblis itu. Ada nggak sebelumnya dikatakan di dalam Alkitab? Ada. Bagaimana Yudas, muridnya Yesus pun melakukan hal itu. Ketika dia depresi, dia merasa bersalah telah menjual gurunya, Tuhannya, menjual Yesus untuk untuk uh, untuk hanya sejumlah uang saja. Dia rela, dia menjual, dan akhirnya dia depresi, merasa bersalah, dan dia tidak bisa mengendalikan pikirannya yang sudah dirasuki iblis ini, dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi jelas ya, di dalam Alkitab pun udah ada. Ya. Jadi jangan katakan ini premis yang absurd ya. Kalian bisa baca, kalian bisa
bisa teliti dan bisa uji aja. Apakah ada dikatakan di dalam Alkitab seperti itu? Kalau orang yang sering rajin baca Alkitab pasti sudah tahu. Lalu poin yang selanjutnya adalah dia menyenangkan daging. Eh, Dia akan memberikan suatu pikiran-pikiran. Contoh, dia akan berpikir tentang nafsu ya. Yang kebanyakan itu adalah nafsu seks ya. Jadi dia akan meracuni pikiran manusia itu ketika manusia ini menerima suatu eh, hal-hal yang sebenarnya tidak tidak harus tidak dilakukan itu. Yaitu ketika orang itu berkenalan dengan seorang perempuan lalu sebelum dipersatukan dia sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Karena apa? Satu sama lain memiliki birahi, nafsu, nafsu kedagingan seksnya itu. Nafsu itu bukan hanya seks, tapi nafsu makan, nafsu ambisi, nafsu kekayaan, nafsu kesombongan. Nafsu itu jangan diartikan hanya sebagai hanya seksualitas saja, ya. Tetapi banyak hal. Jadi kadang orang ini suka salah dalam persepsi di pikirannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu sama hal dengan orang itu berkomunikasi, ketika orang itu memandang perempuan lawan bicaranya dan mengajak kepada arah komunikasi yang mengarahkan kepada seksualitas, itu sudah bagian dari strategi iblis sebenarnya untuk menyenangkan daging. Dan dia akan berencana bagaimana nanti akan memuaskan kedagingannya itu dengan cara bersetubuh. Ya. Ini yang tidak boleh ya. Karena ketika orang itu sudah bersetubuh, artinya dia sudah berzina. Ya. Bahkan Yesus secara lebih mendalam lagi menjelaskan ketika orang itu memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Apa yang membuatnya dia berzina? Karena dia menginginkan. Udah sampai ke tahap menginginkan gitu. Udah langsung sampai tercapai gitu. Jadi menginginkan. Dan ada di benaknya itu perencanaan untuk mendapatkan itu. Dengan segala cara. Ataupun dia berimajinasi itu. Seperti itu. Dan bukan hanya nafsu seks saja. Melainkan nafsu tentang harta duniawi, keduniawian. Tentang kesombongan. Tentang makanan juga. Kan itu yang menyenangkan daging. Bagaimana gue bisa makan enak. Dia lakukan dengan cara mencuri atau merampok dulu atau menipu orang lain untuk mendapatkan uang lalu dia bisa menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dia, kebutuhan dagingnya. Dia bisa berbelanja dengan hasil nipu orang gitu. Ini bagian daripada nafsu kedagingan gitu. Jadi jangan diartikan nafsu itu secara sempit ya. Tetapi arti dari hawa nafsu ini adalah meluas. Karena bagi orang yang benar-benar tidak sempit pemikirannya, hawa nafsu ini diartikan banyak hal. Soalnya tentang ambisi, kesombongan, tentang seksualitas, tentang makanan, dan masih banyak lagi. Makanya ini hawa nafsu ini memang memang apa ya jargonnya daripada strategi iblis sebenarnya. Tapi secara 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 utuh nanti saya akan jelaskan yang lebih mendalam lagi. Lalu dia poin yang selanjutnya adalah masuk ke poin mengenai tentang lifestyle dan fashion. Jadi mengenai gaya hidup dan tentang bagaimana diri manusia itu. Jadi udah jelas ya, dia akan eh, dia akan menyesuaikan secara keinginan manusia. Jadi
dia akan menyesuaikan secara profil manusia. Misalkan dia seorang apa? Misalkan dia seorang ilmuwan atau seorang pekerja kantoran atau seorang pengajar. Dia akan menyesuaikan itu dia masuk ke situ. Itu tidak terasa. Ketika ada yang bertentangan dengan kasih di dalam diri manusia, dan itulah dia yang akan dia kembangkan, seperti benih yang ditanam dan berakar. Setelah berakar dan menghasilkan pohon dan menghasilkan buah, buah-buah kejahatannya ini akan dituai oleh dia sebagai 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 apa coba? Sebagai alasan dia untuk menyeret manusia ke dalam neraka. Itu liciknya iblis itu. Jadi cerdiknya seperti itu. Dan juga yang poin yang terakhir ini adalah mengenai entertain ya. Banyak orang tuh tidak menyadari, hib- tidak bisa membedakan bagaimana hiburan, bagaimana orang itu memang meluapkan kekesalan atau kebencian ataupun kegabutan, tetapi dengan cara yang keliru, dengan cara mengejek orang, dengan cara merendahkan orang, dengan cara membuat suatu framing-framing palsu dan fitnah-fitnah palsu. Tetapi itu udah menjadi suatu kebiasaan seperti nafas hidup manusia aja. Tanpa dia seperti itu, dia sepertinya tidak ada gairah untuk melakukan hidup yang mengalami suatu transisi kepada terang itu sesuai dengan kehendak Allah. Dia akan diluputkan dari itu semua, akan dijauhkan sampai benar-benar pikirannya, baik intuisinya, baik nalurinya, tidak akan masuk ke dalam apa yang menjadi suatu kehendak Allah ya. Makanya percaya atau tidak percaya kalian, makanya masih banyak di kalangan Kristen juga masih tidak percaya mengenai tentang kedaulatan Allah, tentang ketentuan-ketentuan Allah. Allah sudah menentukan yang mana yang akan diselamatkan. Jadi posisi yang akan diselamatkan itu kan yang akan mendapatkan anugerah itu. Jadi apa gunanya Yesus mengajarkan tentang perumpamaan gandum dan ilalang? Bukankah itu ada dikotomi? Bagaimana posisi ilalang ini akan mendapatkan bagian yang akan dibinasakan dan gandum ini mendapat bagian yang akan diselamatkan. Kan begitu. Tapi masih banyak di kalangan orang Kristen ya bersempit dalam pemikirannya. Asal mengajar kepada jemaatnya ataupun pengikutnya. Apakah itu menjadi dosa yang sangat besar sekali di hadapan Allah? Jelas. Karena tanpa sadar, dia ingin memberitahu ataupun ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak berdaulat, Tuhan itu memiliki keterbatasan. Saya sebagai manusia bisa menakar Tuhan. Jadi tidak secara langsung mereka tuh berpikir seperti itu. Jadi itulah pemikiran-pemikiran sempit itu. Oh, manusia tidak bisa mengandalkan kehendak bebasnya. Karena apa? Manusia memiliki suatu keterbatasan dan punya takaran. Dan dia bukan makhluk yang abadi. Ketika dia hidup di dalam dunia ini. Seperti itu. Lalu saya akan memberikan poin-poin yang sangat-sangat penting sekali ya, mengenai tentang strategi iblis ini. Jadi poin yang pertama adalah poin-poin pentingnya adalah sebagai Kristen, sebagai seorang Kristen, orang yang percaya dan orang yang mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang percaya firman Tuhan yang menjadi manusia, yang sudah memberikan suatu pengorbanan kasihnya dengan cara
eh, mengambil jalan sebagai kutub dan menanggung dosa-dosa manusia di dalam dirinya. Sehingga dia memenangkan baik maut ataupun kerajaan maut, baik sengat maut ataupun dunia orang mati. Jangan pernah sekali-sekali berpikir sebagai manusia berdosa untuk membatasi baik itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena ketiga ini tidak saling, Bapa tidak membatasi Firman, Firman tidak membatasi Bapa, begitupun Roh Kudus. Ini bisa saya jelaskan secara mendalam. Apakah nanti bakalan keluar dari konteks Alkitabiah? Tidak. Ini sangat Alkitabiah. Jadi saya tidak mau menjelaskan sesuatu yang di luar Alkitab ya. Saya tidak mau. Semua itu berdasarkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah ya. Baik itu melalui pengilhaman kepada para rasul, kepada para nabi. Jadi poin yang pertama adalah sebagai orang Kristen harus perlu diingat bahwa iblis adalah pendusta dan pembunuh manusia sejak semula. Jadi, jangan pernah berpikir dia akan memberikan kebenaran karena iblis itu memiliki suatu tindakan, ya. Jadi iblis ini memberikan suatu tindakan ataupun punya karakteristik ya, memiliki suatu karakteristik yang sangat kuat sekali, yaitu apa? Dia memberi lalu dia membunuh. Bedakan dengan Tuhan. Tuhan itu memberi secara sukarela. Tetapi apa yang dikatakan Allah? Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap apa? Setiap manusia dia tidak ingin binasa. Supaya setiap manusia itu tidak binasa. Jadi kebalikannya. Dia menginginkan manusia itu untuk tidak binasa. Dengan cara seperti apa? Kan melalui Kristus itu sendiri. Makanya kalau orang tuh sebagai pengajar berpikiran sempit mengenai konsep pemahaman bahwa Allah ini berdaulat, Allah memiliki ketentuan. Dan ketentuannya ini bukan berdasarkan takaran manusia. Dalam pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan. Dia jauh melampaui manusia dan dia tidak bisa ditakar. Baik itu oleh makhluk ciptaannya sendiri. Ya, jadi Tuhan itu tidak terikat juga karena dia emang tidak terikat oleh ruang dan waktu atau dimensional. Jadi perlu dipahami secara mendalam. Jadi biasakan nanti ketika kalian sudah nyaman membaca Alkitab, biasakan juga memahami secara tersirat dan maksud dari ayat tersebut. Karena kalau dibaca, firman itu tidak tertanam di dalam hati kalian. Kalian seperti membaca buku aja biasa, tanpa kalian tahu maksudnya. Jadi jangan dibiasakan membaca Alkitab seperti itu ya. Atau memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab ya. Lalu poin yang penting, poin yang kedua itu, jangan pernah sekali-sekali ya, jangan pernah sekali-sekali orang Kristen berhubungan dengan hal-hal yang di luar entitas dirinya, yaitu misalkan roh-roh jahat segala macam seperti itu, yang bukan berasal dari Tuhan. Karena yang berasal dari Tuhan itu perlu diingat ya, yang berasal dari Tuhan itu Tuhan sendiri yang menentukan, Tuhan sendiri yang memilih. Mau dia berikan kuasanya pada saat seperti apa dan kepada siapa orangnya. Jadi ingat, eh, manusia itu jangan seperti menempatkan Tuhan Allah itu sebagai pembantu. Ingat itu baik-baik. Demi memuluskan tujuannya. Itu berasal dari setan-setan itu. Ya, jadi harus diingat baik-baik ya sebagai orang Kristen ya.
Jadi karena Tuhan itu kan mencurahkan kuasanya itu. Ketika dia mencurahkan kuasanya, ketika posisinya itu dari kelemahan manusia yang selalu dia bersyukur. Apapun di dalam kondisinya, inkondisionalnya, ketika dia mengalami suatu penderitaan, kelemahan, maka kuasanya itu akan terrealisasi. Kalian bisa buka aja dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai ke 10 ya. Kalian bisa baca itu. Jadi jangan bilang saya nggak dalam memberikan suatu pembahasan seperti ini tidak alkitabiah lagi. Karena untuk memahaminya bukan hanya secara eksplisit ya, tetapi eh, kita juga harus mampu memberikan suatu penjelasan juga secara apa ya, ada nilai-nilai konsekuensinya. Jadi untuk membuktikan suatu hal yang kita jelaskan secara eksplisit ini gitu. Jadi premis-premis yang kita akan jelaskan tidak keluar dari konteks Alkitab ya. Jadi harus terurut dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijelaskan itu. Jadi ada nggak ayatnya? Ada nih ayatnya di sini di sini. Ini seperti saya tadi ya jelaskan. Ada di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini kan berbicara mengenai tentang Rasul Paulus saat di penjara ya. Dia mengalami banyak kelemahan, di luar sana banyak pengajar-pengajar palsu itu kan. Rasul-rasul palsu itu dia mengejek Paulus dengan kebencian segala macam. Padahal Paulus selalu mendoakan mereka. Tapi mereka ya mengambil keuntungan dari situ. Ya, seperti itulah. Jangan sampai kita mengambil bagian dari orang-orang macam seperti itu. Lalu sebagai poin yang ketiga, hal yang penting ya, poin-poin pentingnya, poin-poin penjelasannya. Orang Kristen jalan keselamatannya itu adalah terang dan kasih karunia. Ya, jalan keselamatannya. Yang terpenting adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jalan keselamatan itu tidak ada dimiliki oleh yang lain. Apapun alasannya. Karena ini harus dipertanggungjawabkan. Ketika ada orang mengklaim bahwa dengan kehendak bebasnya, dengan dirinya sendiri, dengan suatu agama tertentu, apa mengklaim adalah sebagai jalan keselamatan itu udah apa ya ibaratnya udah bagian dari ajaran-ajaran nabi palsu yang kayak begitu sebenarnya. Modelan-modelannya tuh kayak begitu. Ya, jadi jangan kalian menjadi orang seperti itu dan perhatikan selalu seperti yang Yesus katakan, ujilah setiap roh-roh itu dari buahnya engkau akan tahu. Kalian bisa menguji, tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu, karena Tuhan Allah tidak mencobai siapapun dan Dia tidak bisa dicobain oleh siapapun. Ingat itu baik-baik. Dan juga poin yang keempat adalah poin yang keempat ini, poin yang penting ya. Poin dari poin yang mendasar atau secara generalistik ya tadi. Yang saya sudah paparkan mengenai tawaran, manipulasi, duplikat, tipuan, dusta, kepuasan duniawi yang tadi, yang saya sudah jelaskan tadi, ini sangat poin yang sangat spesifik ya. Spesifik. Jadi poin yang keempat, jaga pikiran, perbuatan, dan hatimu melalui firman Tuhan ya. Melalui firman Tuhan dan juga pengarahan tentang doktrin kekristenan ini sangat perlu ya untuk kalian bisa memahami secara mendalam karena ini doktrin kekristenan ini ya ini adalah cakupan yang sangat-sangat mendalam sekali. Kalau orang itu tidak didampingi dengan doktrin kekristenan,
dia akan tidak akan bisa mampu gitu, akan menjadi absurd penjelasan pemikirannya seperti itu. Jadi harus didampingi dengan doktrin-doktrin kekristenan yang sudah teruji ya. Artinya apa? Sesuai dengan Alkitabiah, tidak keluar dari konteksnya Alkitab ya. Seperti itu. Lalu poin yang selanjutnya adalah jalan orang Kristen itu adalah dengan menerima bagian penderitaan Kristus. Jadi kalau ada orang mengaku, wah saya sangat kerohanian, wah saya sangat ini, terus dengan profesi saya seperti ini, enggak. Ketika engkau memutuskan mengikut Kristus, yang pertama adalah kamu harus mendalami firman Tuhan, pengenalan akan Allah, kasihmu terhadap sesama itu lebih besar. Ya, kasih mengasihi sesama dan juga mengasihi Allah lebih besar lagi. Ya, untuk ukuran di dalam dunia, poin yang sangat terpenting menandakan kamu pengikut Kristus sejati adalah mengambil bagian dari penderitaan Kristus itu sendiri. Kalau umpamanya seorang pengajar, dia mengajar, memberikan suatu kabar baik, suatu firman Tuhan, suatu penjelasan supaya orang itu memahami. Dan dia mendapatkan upah dari situ semua. Berarti upahnya sudah terrealisasi dong. Jadi upahnya sudah diberikan dong di dalam dunia. Bagaimana upahnya di dalam kerajaan surga? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Karena dia kan sudah mendapatkan. Kita tahu bagaimana para rasul itu memberikan pengajaran, memberikan kabar baik, memberikan suatu pemberitaan mengenai ajaran Kristus ini. Apakah dia mengambil upah dari pengajarannya itu? Saya mau tanya kepada kalian semua, baca kitab baik-baik. Bukankah para rasul, dia menempatkan upahnya dalam kerajaan Allah kan? Karena jelas sekali dikatakan apa? Jangan kumpulkan hartamu yang hangat dan karat bisa merusaknya, tetapi kumpulkanlah hartamu yang hangat dan karat tidak merusaknya. Artinya kumpulkan kekayaanmu, upahmu ini dan upahmu ini kamu tempatkan kepada hal yang tidak akan binasa. Seperti itu. Jadi jelas ya antara hubungan korelasinya dan apa yang dilakukan oleh para rasul. Jadi jangan bilang nanti nggak Alkitabiah lagi. Kalian baca aja sendiri. Belajarlah untuk biasa untuk membaca Alkitab dan memahaminya secara mendalam ya. Kalau kalian masih bingung ya tanyakan kepada orang yang sudah memahami secara full ya. Maksud saya ini secara full itu sudah secara berpengalaman, baik dia bobotnya itu dalam ilmu teologi dan dia sudah memahami tentang ajaran berbagai doktrin dan ajaran-ajaran pemahaman dan eh apa ya? Penamaan-penamaan dalam suatu bagian-bagian ajaran ataupun peristiwa dan sejarah dan yang lainnya ya. Jadi saya sarankan kepada orang yang memiliki kompatibel ya, yang sangat memiliki kompetensi dalam menjelaskan hal itu. Kalau kalian masih bingung, kalian nih misalkan baca Alkitab, ingin mempelajari kitab secara mendalam, tapi kalian masih bingung, masih absurd nih. Kalian harus didampingi dengan orang yang tepat untuk bisa memberikan suatu jawaban atau pemahaman yang tidak absurd ya. Carilah orang yang memiliki kompetensi yang sangat mumpuni ya, yang sudah pengalamannya, yang sudah banyak melakukan pengujian. Jangan yang suka asal-asalan gitu, yang punya
pengajar yang didampingi oleh pengajar yang punya yang pemikiran sempit. Jangan. Kalian harus menempatkan eh, pemahaman kalian yang harus didampingi oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang kompatibel dan kompetensi yang sangat mumpuni sekali. Oke, jadi poin yang berikutnya adalah orang Kristen itu tidak boleh takut dan khawatir ataupun ragu. Kalian bisa baca di 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Kalian baca sendiri supaya kalian bisa memahami. Jadi poin-poin ini kalian bisa pause video ini, kalian bisa tulis atau bagaimana. Jadi untuk hal yang saya berikan ini adalah saya untuk men-sharing, untuk saya berbagi, bukan sebagai pengajar yang setara dengan pendeta ataupun pengajar-pengajar teologis lainnya. Saya hanya sebagai jemaat biasa. Saya katakan sekali lagi, saya hanya jemaat biasa. Yang wajib saya sebagai orang Kristen harus men-share ini. Jadi, apa yang saya sudah kaji, apa yang saya sudah pelajari, apa yang sudah saya dalami, saya harus berbagi dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab ini ya, ketika kita sudah menerima, kita, ketika ketika kita sudah mendalami, apa yang kita terima kan banyak sekali, banyak pengetahuan, wawasan secara worldview juga mengenai wawasan iman Kristen dan apalagi mengenai teologi kekristenan dan juga mengenai wawasan tentang bagaimana seorang Kristen atau iman Kristen memandang secara meluas atau secara worldview. Jadi seperti itu. Jadi harus dituntut juga. Walaupun saya hanya jemaat biasa, saya harus dituntut juga untuk men-share hal ini. Jadi tidak saya makan sendirian tentang pengetahuan yang saya terima dan saya sudah kaji, yang saya sudah pelajari secara mendalam. Lalu yang terakhir ini poin yang sangat penting juga, sebagai orang Kristen kita harus menghadapi tanpa membenci. Ya, jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan pernah membenci orang itu. Tapi kasihilah orang tersebut. Karena di mata Tuhan, orang seperti itu adalah orang yang rendah. Ya, bukan orang terbesar. Jadi kumpulan-kumpulan orang yang akan memiliki indikasi untuk dibuang ya, menjadi orang-orang buangan nanti. Jadi kita cukup kasih mereka, berdoa supaya Tuhan membukakan hati mereka untuk supaya mereka tidak mengambil bagian yang akan dibinasakan itu. Supaya mereka semua tersadar. Jadi perlu diingat, kalian harus perlu tahu tentang pemahaman apa sih namanya free will, kehendak bebas, apa sih namanya tentang kedaulatan Allah, tentang ketentuan-ketentuan Allah. Jangan samakan itu dengan takdir ya, dengan nasib, itu bukan. Pemahaman konsep eh, dalam ketentuan Allah, kedaulatan Allah itu tidak bisa ditempatkan menjadi suatu takdir atau nasib, itu berbeda sekali. Karena takdir ini kan dia mengikat. Ini kan ajaran dari Mesopotamia, dari Yunani, yang dia meyakini dewa-dewa tentang ketuhanan, tentang apa ya namanya, tentang hal yang absurd, tapi dia terikat oleh takdir. Jadi seorang yang uh, dikatakannya dewa atau Tuhan itu terikat, itu memiliki batasan. Karena orang Kristen mempercayai memiliki Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun dan tidak bisa ditakar oleh apapun, baik itu oleh makhluknya itu sendiri. Jadi ngerti ya? Bedakan ketika orang itu, wah, tentang Tuhan sudah menentukan, wah, nggak adil dong Tuhan, wah, nggak adil dong, masa udah ditakdirkan segala macam.
Yang salah itu adalah pemikiranmu. Kau menakarkan pemikiran sebagai manusia, takaran manusia. Engkau bisa mau setarakan dengan takaran pikiran Tuhan. Dia jelas jauh berbeda lah. Engkau satu sisi mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tidak terikat oleh ruang dan waktu atau secara dimensional. Tapi satu sisi juga kalian membatasi. Kalian bisa membuat suatu ketentuan dan kedaulatan di dalam dunia, bisa menentukan hukum atau justifikasi kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum dan menetapkan hukuman kepada orang yang bersalah dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kenapa engkau menempatkan Allah tidak memiliki suatu kedaulatan yang mutlak dan ketentuan-ketentuan yang mutlak, jauh daripada pengetahuan kalian dan takaran kalian? Jadi pemahaman seperti apa yang kalian miliki? Jangan memikirkan dan menempatkan sesuai dengan keinginan kalian ataupun pola pikir kalian yang sempit itu. Kalau Tuhan memiliki kuasa, kalau Tuhan ketika kalian mempercayai Tuhan itu Esa, ya percayalah. Sebagaimana engkau mengenalnya. Jadi ada tertulis juga apa yang dikatakannya. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalian berasal dari anak-anak Allah, tapi pikirannya seperti bukan orang yang tidak mengenal Allah. Mau membatasi Tuhan Allah dengan sedemikian rupa dengan takaran-takaran pikiranmu. Kan konyol namanya. Oke? Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan dan saya akan closing dengan suatu penjelasan yang mungkin saya akan ringkas. Jadi begini, strategi iblis ini kesimpulannya ya, strategi iblis ini adalah dia menyesuaikan fashion, lifestyle, ambisi, profil seseorang, ambisi, keinginan manusia, pengetahuan manusia, dan profesi manusia, dan state manusia itu sendiri. Ingat, dia menyesuaikan seperti menanam benih. Sampai benar-benar berakar, ketika dia menghasilkan itu, dia akan tebas semua setelah matang itu. Arti dari seperti itu adalah dia akan sukses sekali dalam menyeret manusia ke dalam neraka. Jadi hati-hati. Seperti yang saya sudah sampaikan ya, bahwa ajaran juga, ajaran palsu, ajaran yang tidak didasari dengan keotentikan, dengan hal-hal yang sangat bertentangan, itu akan menyebabkan kalian tidak akan menerima suatu anugerah apapun dari Tuhan, yaitu anugerah keselamatan itu. Jadi sudah jelas ya. Jadi dalam dunia ini ada yang manusia dibinasakan, ada yang akan diselamatkan. Percaya atau tidak percaya, Alkitab menjelaskan seperti itu. Jadi kalian jangan hanya baca sepotong-sepotong. Baca Alkitab ini memiliki suatu sejarah panjang, sejarah dan peristiwa yang terjadi dan sudah dibuktikan secara keotentikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa membatasi Allah dengan cara berpikirmu seperti itu. Percaya atau suka tidak suka, Allah memiliki kedaulatan, Allah memiliki ketentuan. Dia berhak memilih dan menentukan yang tidak akan mempengaruhi tentang kehendak bebas manusia. Saya kasih contoh. Ketika seseorang itu memutuskan untuk memilih pasangan dan meminta Tuhan untuk mempersatukan dia menjadi satu tubuh, satu daging dalam pernikahan, ikatan pernikahan. Ketika dia menjalani itu ke depannya, banyak mengalami crash ya, mengalami suatu permasalahan, pergolakan, sehingga mengakibatkan apa? Langsung mengambil suatu kesimpulan untuk bercerai, untuk berpisah. Itu yang salah Tuhan apa? Manusia sebenarnya. Itu yang digunakan kehendak bebas manusia apa kehendak bebas Allah?
sampai dia menyuruh untuk mempersatukan dia dalam satu daging. Masih mau menyebut bahwa Tuhan itu tidak berdaulat. Masih mau menyebut bahwa kehendak manusia bisa menyelesaikan segalanya, termasuk mengenai esensi keselamatan. Jadi pengajar itu jangan punya otaknya sempit ya. Jangan seperti keledai, ngerti? Jangan seperti para keledai liar. Banyak yang seperti itu soalnya. Inilah jadi menggambarkan takdir. Kamu tahu nggak takdir itu dari mana sebenarnya? Kata takdir itu diucapkan bagaimana? Makanya pahami dulu, jangan asal ceplas-ceplos saja. Harus diuji secara mendalam. Jadi kalian mengajarkan orang, mengajarkan jemaat, mengajarkan pengikut kalian itu menjadi orang yang dongo gitu, yang dungu. Itu jangan sampai ya. Oke, maaf jika perkataan saya mungkin keras karena saya sangat mengasihi kalian supaya kalian berpikir kritis juga. Jangan jangan terlalu menangkap dari pengajaran-pengajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalian harus didampingi dengan pengajar yang memiliki kompatibel yang sangat luar biasa sekali dan memiliki kompetensi yang sangat eh, mumpuni ya. Baik itu doktrin kekristenan, teologi kekristenan, maupun logika yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik secara eksplisit juga. Oke, jadi kalian hati-hati ya, di dalam dunia ini banyak pengajar-pengajar palsu juga yang mengajarkan tentang hal-hal yang sangat bertentangan juga. Bahkan di dalam kehidupannya dia sebagai orang yang munafik gitu. Kita memandang dia seperti orang benar, orang suci, tetapi pada aslinya kalian nggak tahu kan. Makanya saya tidak akan di sini bukan obral-obral tentang aib-aib orang ya. Saya tidak mau pengajaran itu dimasukin dengan hal-hal pengobral-pengobral aib-aib orang segala macam. Kalian sama saja ya seperti Tuhan. Tuhan pun tidak mempermalukan kok. Sekarang pakai logika kalian dengan secara baik. Ketika engkau mempercayai Tuhan, apakah dia akan mempermalukanmu? Kalau benar-benar engkau pengikut Kristus, hiduplah seperti orang yang mengenal Allah. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Setiap manusia itu memang berdosa. Tetapi setiap manusia itu harus memiliki suatu masa transisinya untuk menuju kepada terang. Untuk sesuai dengan kehendak Allah. Nanti saya akan jelaskan tentang perkataan Yesus mengenai setiap pertemuan ataupun setiap perjumpaan dengan orang-orang atau dalam pengajaran dia akan selalu sampaikan perkataan ini, yaitu berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan mau melakukan kehendak Bapakku. Saya akan jelaskan tentang perkataan itu. Ya, ini secara mendalam ya, supaya kalian mengerti. Jadi cara memahami Alkitab itu bukan hanya dibaca ini dan dipahami secara harfiah atau literal itu. Jangan seperti itu karena akan bisa salah dalam pemahamannya ya. Jadi kalian harus pahami itu baik-baik. Jadi yang saya sampaikan itu, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata saya keras sekali dalam men-share atau memberikan suatu pembahasan seperti ini mengenai strategi iblis karena yang diwaspadai seperti itu yang poin-poin yang saya berikan kepada kalian tadi. Ya, seperti itu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, saya akan membahas tentang hal-hal yang lebih
lebih lebih apalah, lebih baru lagi ya maksudnya. Yang mungkin kalian masih belum masih masih apa ya, masih abu-abu gitu kan dalam dalam mengerti tentang hal yang akan nanti saya akan bahas gitu. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini. Saya dari Nabi Karpidol, dari channel Nabi Karpidol ini ingin undur diri dari video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video yang saya buat ini di channel ini, kalian di channel Nabi Karpidol ini, kalian bisa share atau bisa like, bisa subscribe, bisa komen ya terserah kalian ya. Tapi pakailah etika yang baik ya. Jadi ketika kalian berkomentar, berkomentarlah seperti orang yang seperti orang yang beretika ya. Oke, yang oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you.